Nehemia, Bapak. Kok tidak mengirimkan daftar presensi ke saya ya? Belum ada daftar hadir yang untuk pertemuan minggu kemarin, 2 minggu kemarin belum ada dikirim ke saya ya. Jadi Ya, tolong Pak. Baik, dikirimkan Pak. ke saya ya. Baik, Pak. Oke, kita lanjutkan. Ada pertanyaan untuk yang kemarin, double English? Ya, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Nah, ini sebenarnya mirip-mirip dengan single English dan double English ya. Dan kita masuk ke yang namanya circular English. Nah, bagaimana sih circular English ini? Bedanya apa sih dengan single English dan double English gitu ya? Nah, jadi intinya seperti ini. Kalau misalnya kemarin ada first, ada last ya elemen. First itu untuk mendefinisikan elemen utama dari sebuah rangkaian list ya, atau daftar dari rangkaian dari nilai-nilai tertentu gitu ya. Kemudian ada last untuk mendefinisikan nilai atau elemen terakhirnya. Nah sekarang ya kalau circular English itu seperti apa? Intinya kalau circular English itu dia balik lagi looping ke first element. Jadi dari yang belakang kalau yang kemarin buntu, sekarang dia dikoneksikan ke first element. Intinya seperti itu. Nah ini ya, dia mensupport traversing ya dari end list atau list yang paling belakang ke depan. Jadi ada posisi loop. Nah seperti itu. Dengan cara membuat koneksi kalian kemarin itu next-nya itu null ya. Di single list juga null. Nah ini nanti akan ditraversing atau dikoneksikan ke bagian yang elemen pertama. Nah ini misalnya kita lihat ya ini single list. Nah kalau single list di sini ya. Nah, kita lihat di sini kalau kemarin itu single list biasa itu kan null di sini atau garis strip ya. Nah, kalau misalnya circular list dia akan dikoneksikan ke elemen pertama ya, gitu. Nah, ini kalau misalnya untuk double list ya, double list nanti yang terakhir dia akan dikoneksikan ke depan. Dan yang depan untuk previousnya dia dialihkan ke belakang. Jadi posisinya dia looping. Nah, kenapa kalau misalnya double link list ini ada posisi ref-nya ya, kalau misalnya link list kemarin hanya 2 elemen, next dan info, ya. Kalau misalnya double link list ada next, info, sama previous ya, untuk mengindeks nilai sebelumnya, ya, atau info atau elemen sebelumnya. Nah, ini posisinya untuk nilai previous, indeks previous dari first element itu dia akan merujuk ke last. Sedangkan next dari last elemen dia akan merujuk pada first. Jadi ada posisi looping di sini, ada perulangan. Nih, contohnya lagi nih ya, posisinya dia akan balik ke sini ya. Ini kalau misalnya ada insertion di tengah-tengah ya, dia akan balik ke sini, posisinya sama. Nah, biasanya circular linguist ini digunakan untuk mengurutkan data yang banyak gitu ya. Kemudian ya, biasanya juga digunakan untuk video game, ya. Kemudian untuk sound file seperti memutar musik gitu ya. Nah, musik itu biasanya ada posisi repeat, ya, repeat all, repeat one. Nah, itu biasanya digunakan seperti itu. Itu implementasi dari circular linguist ya. Kemudian apa lagi? Sistem yang lain-lain, yang looping. Pokoknya dia ketika sudah selesai, dia akan balik ke belakang. Intinya seperti itu. Kemudian biasanya juga circular linguist ini adalah merupakan langkah-langkah dalam mengimplementasi metode graph. Nah, metode graph itu nanti kita akan pelajari di pertemuan terakhir. Nah, bagaimana proses konektivitas antara titik satu dengan titik lain. Nah, itu bagaimana proses berbaliknya. Atau misalnya gini, ada posisi misalnya mobil travel ya, mobil travel itu sudah titik A, titik B, misalnya dia ke kota Bengkulu, ke kota Muko, kemudian ke Bengkulu Utara lagi ke Curug, kemudian balik lagi ke Bengkulu, seperti itu terus. Nah itu misalnya adalah posisi dari looping ya, atau misalnya disebut juga dengan circular English. Nah, oke, kita latihan dulu ya. Nah ini misalnya kita punya elemen dengan nama L ya, yaitu terdiri dari 5 elemen ya, yaitu elemen first elemennya adalah 12, second elemennya adalah 43, elemen ketiganya ya adalah 8, 4, 80, dan 89 untuk elemen terakhirnya.
Dan kemudian kita punya sebuah variabel untuk menyimpan address yang kita letakkan pada elemen ketiga. Nah, kira-kira kita draw pointernya dulu ya, kita gambarkan pointernya. Kalau misalnya saya ingin menambahkan satu pointer dengan key, dengan nama variabel key ya, itu di next, next previous, next last L, berarti di mana posisi key nanti? Mau membuat sebuah key. Ada yang bisa jawab? 43, Pak. 43. Siapa yang jawab tadi? Rifki. Iya, Pak. Ya, Rifki. Coba kita lihat ya. Last L 89 ya. Next last L. Nah, ini dia double circular English, berarti dia merujuk ke depan lagi next-nya. Ya, indeksnya ini dia next-nya, berarti 12. Ref dari 12 berarti dia balik lagi. Balik lagi karena dia circular English berarti dia akan balik lagi ke belakang. 89. Kemudian next dari 89 ya, ini ada next setelah wrap ini, dia akan balik lagi ke 12, kemudian next lagi yaitu 43. Ya, berarti kita taruh titiknya di 43. Key, kita punya titik baru namanya key ya. Pointer baru yaitu di 43. Kemudian untuk R Di 89, Pak. nah, equal mana? 89 ya. Berarti last elemen ya, elemen terakhir ya. Oke, kita coba ya. Next first L itu 12 ya. 12, kemudian untuk ref dari 12 berarti back-nya dia akan ke last elemen ya. Kemudian bref lagi yaitu 80 ya. Kemudian next dari 80 berarti dia ke 89 ya. Berarti untuk titik pointer R yang kita buat baru yaitu ada di last element gitu ya. Kemudian untuk S, yang tahu untuk S 89, Pak. 89 juga ya. S ya, yang ketiga ya. Misalnya kita coba 89 oke. First L, ref, next, ref. 89, Pak. 89 juga. Kita coba. First L 12, ref-nya adalah 89 ya. Ya. Ref dari first L yaitu next dari first L berarti 12 lagi ya. 12 balik lagi dia ke 89. Jadi jawabannya adalah 89, baik sekali. Pasti. Kemudian yang kedua 89, Pak. 89, Pak. 89 juga. Info next P ya. Next 2 kali. Next 1 80, next lagi dia 89 ya. Sama jawabannya. 89 juga. Oke, kemudian yang selanjutnya 43, Pak. 43, Pak. Next P adalah 3, Pak. 80 ya. Ref dari next P adalah balik lagi ke P ya. Kemudian maaf. Ref lagi dia 43 ya. Betul, 43. Kemudian last L yang keempat 43, Pak. 43. 43, Pak. 43 juga ya. Coba kita lihat last L ya. Last L ini berarti dia 89 ya. Kemudian next dari last L itu 12 ya. Kemudian 12
ref-nya balik lagi ke 89, ya, next lagi ke 12, next lagi ke 43, betul. Ya, 43. Oke, baik sekali ya. Kita lanjutkan. Ada pertanyaan sampai di sini paham ya? Kira-kira bagaimana sistem dari circular English ya? Analoginya seperti apa? Paham ya? Ada yang ingin tanyakan? Sepertinya belum, Bapak. Oke, nah sekarang kita lanjut ke yang ini. Kira-kira yang ini jawabannya apa? Nah, fungsi aritmatik di sini. 92 bukan, Pak? Info next P berapa? 80. Oke, 80 ditambah 80. plus L. 80 berarti 160. Oke, kemudian yang kedua. 12 dikurang 12. Info next P. Next P 80, next lagi 9. 9. Hasilnya 9. ingat? Negatif. Minus 67. 7 ya. 7 ya. Kemudian yang ketiga. 43 kurang 43, Pak. Info prep P 43 dikurang 43, plus Pak. L next. Plus L next. 43 juga berarti? Ya, 0, Pak. 0 ya. Kemudian yang terakhir. 43 tambah 68, Pak. Info next plus L 89, nextnya adalah 12. Ref lagi dia balik lagi ke 89. Next kali 12, next lagi 43. Ditambah info V berarti tambah 6, 8. 111, Pak. Apa tuh? 111. 111 ya. Oke, seperti itu kira-kira analoginya ya. Jadi dia posisinya bisa bolak-balik untuk menentukan info, kemudian ada alamat, address yang kemarin bisa digambarkan oleh pointer ya. Pointer dan address untuk mengetahui indeks value tersebut di mana gitu ya. Nah, ini sebenarnya juga nanti akan menjadi suatu dasar untuk kalian mengimplementasikan basis data ya. Walaupun nanti di basis data itu tidak ada pembelajaran seperti ini ya, ada pointer-pointer. Tetapi untuk efisiensi basis data, untuk pemanggilan data yang besar, nanti ini akan sangat-sangat bermanfaat. Oke, kita lanjut. Ada yang ingin tanyakan? Belum ada ya? Ada yang ingin tanyakan? Belum, Bapak. Belum ada. Nah, selanjutnya ya kita membahas tentang ya struktur yang sama ya antara elemen dan list. Kalau misalnya kita lihat antara double English dengan circular English itu memiliki struktur yang sama. Kemudian proses untuk pembuatan codingnya juga dia menggunakan abstract data type ya, atau tipe data abstrak, yaitu membagi antara prosedur atau fungsi, kemudian variabel atau data definition atau dictionary, kemudian ada main algorithm ya, algoritma utamanya untuk memanggil fungsi-fungsi yang sudah terpisah dan digabungkan menjadi satu. Nah, kemudian elemennya sama ya, antara semua single, double, circular, itu elemennya sama, ada fungsi, ada ini. Kemudian untuk membuat list baru ya, itu sama. Kemudian untuk membuat elemen sama. Contohnya seperti apa? Untuk membuat elemen baru itu sama. Contohnya seperti apa? Nah, kemudian yang berbeda adalah antara inserting dan deleting, atau penginputan dan penghapusan. Nah, bagaimana kalau menginputkan data yang sama di awal list, kemudian bagaimana cara menginputkan data di akhir ya, nah itu prosesnya gimana. Kemudian bagaimana cara menghapus di awal dan di akhir. Nah, kita akan analogikan bagaimana struktur dalam menginputkan. Nah, ini kalau misalnya untuk circular English ya, untuk menginputkan data pertama pada single list ya, circular ya, itu algoritmanya tidak seperti ini ya.
Jadi kalau misalnya ini adalah list baru ya, single linked list itu ya berarti yang hanya 2 elemen ya, ada alamat tersebut juga dengan address ya, ada pointernya, kemudian ada infonya ya, atau next ya ini ya. Nah untuk menambahkan baru ya kita harus definisikan first L sama dengan P, berarti kita tentukan dulu P ya, variabel P, kemudian kita masukkan langsung first L-nya di P. Kemudian next P-nya adalah first L. Dia next-nya kalau circular list dia akan kembalikan ke nilai itu sendiri gitu ya. Kemudian untuk menghapus elemen terakhir ya. Nah, misalnya ini elemen terakhir dalam satu list cuma hanya ada satu data ya. Kita tentukan P-nya sudah di elemen pertama. Kemudian next P-nya kita slash 0, kemudian first L-nya adalah 0 ya. Sehingga P-nya merujuk pada nilai yang tidak ada di dalam list. Ya, kemudian untuk insert last ya, ini misalnya kita punya sebuah address, kita buat address baru dengan variabel key ya. Nah ini misalnya contoh dari kita mau menginsertkan di setelah 50 ini nilai 15 ini yang ditunjuk oleh nilai P ya. Algoritmanya adalah yang pertama adalah kita buat titik ya, yang sudah kita buat address ini key untuk merujuk pada elemen terakhir dari list ya, daftar pointer ini ya. Kemudian kita tambahkan atau kita setting, berarti yang next ini kan dia ke awal ya. Ya, last elemen ini next-nya adalah ke awal, berarti kita setting next-nya itu ke sini harusnya. Ya. Kemudian atau ini dulu nggak apa-apa kalau misalnya P-nya kita setting ke first dulu ya. Kemudian berarti ini nanti dihapus ya. Ya, yang dari next key ya, itu next key sama dengan nil, nanti next key nggak nil, dia ke langsung ke P ya, next key sama dengan P ya, dia nanti logik sini, ini sini, dan selesai ya. Gitu kalau misalnya kita mau menambahkan, jadi first L-nya dia nanti akan ke elemen yang baru. Kemudian untuk menghapus yang utama, kira-kira seperti apa ini algoritmanya kalau kita mau menghapus? Ya, yang pertama kita buat titik dulu ya, titik alamat, ya key misalnya. Kemudian kita tambahkan di elemen terakhir. Kenapa elemen terakhir, Pak? Karena elemen terakhir ini yang bakalan menjadi patokan ya, patokan untuk menentukan next-nya itu kemana gitu ya. Next-nya itu apakah ke elemen 15. Sedangkan kita mau menghapus ini berarti next elemennya dari 15 ini akan ke 50 ya. Nah, first L adalah P ya untuk menentukan patokan yang akan dihapus. Kemudian first L ya dia akan menjadi ke second elemen dari P ya. Kemudian next P adalah 0 ya. Kemudian dari next key adalah first L ya. Next key adalah first L. Nah, untuk menghapus data yang terakhir ya, kalau yang data terakhir ini hampir persis ya, kita tambahkan satu titik address dulu ya, di mana misalnya kita tambahkan di tengah-tengah misalnya, atau sebelum satu elemen sebelum elemen terakhir ya. Kemudian kita untuk elemen yang akan dihapus kita tandahkan pointer ya, kita buat sebuah pointer dengan variabel P misalnya, P adalah next key. Tapi di sini sebenarnya ada key adalah second element dulu ya. Kemudian kita next key adalah first L. Nah ini akan dibalikkan ke pertama ya. Kemudian next P yaitu akan 0 ya, karena tidak merujuk lagi kepada elemen pertama karena dia tidak sirkular ya. Kemudian selesai. Kira-kira itu. Nah untuk single linked list, circular single linked list, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Halo? Belum kayaknya, Pak. Belum ada. Oke, kalau belum ada, kita lanjutkan ya. Untuk yang double linked list-nya seperti apa? Tadi kita sudah belajar yang namanya insert list kosong dari single linked list. Nah, kalau misalnya double linked list seperti apa, Pak? Ya. Nah, misalnya double linked list circular, nah ini misalnya ada list tapi belum ada isinya ya. Kita mau menambahkan nilai P ini ya.
Berarti kira-kira yang akan disetting, misalnya kita buat satu pointer P untuk nilai baru, ya. Kemudian kira-kira apa yang akan kita setting? First L ke first L 12 ya. Next atau last 12 juga ya. Jadi first L-nya P, last L-nya juga P ya. Next P balik lagi ke first L. Prep P dia first L. Jadi dia balik merujuk pada nilai itu sendiri. Last L P. Ini yang saya bilang last L ke P. Ini boleh kalian bolak-balik algoritmanya ya. Yang penting 4 elemen ini itu bisa terpenuhi. Kemudian untuk menghapus elemen terakhir dari elemen yang sudah dimasukkan ini, berarti next elemen, berarti tentunya ya kita buat P-nya adalah first L ya, sini ya. Kemudian next P-nya 0 ya. Kemudian pref P-nya 0 ya. Kemudian first L-nya 0, last L-nya 0 untuk mengosongkan semuanya. Ya, selesai. Jadi tidak ada indeks yang menginduk kemana-mana. Jadi nilai 12 ini dia tidak ada rujukan. Kemudian untuk insert first dan insert last dalam double list sirkular ya, itu seperti apa? Nah, misalnya kita punya data ini seperti ini, kita mau menambahkan P ini menjadi first gitu ya. Kira-kira seperti apa? Ada yang tahu? Kira-kira kalau kita gambarkan, ini ternyata saya zoom-nya nggak saya nyala. Ya, berarti kita mau menambahkan di last ya. Misalnya last ini saya nggak lihat slide dulu, berarti lastnya kita setting ke P ya. Ya. Last L adalah P, kemudian yang ini kita hapus ya. Atau bukan kita hapus, tapi kita pindahkan next dari, misalnya kita buat key juga nggak apa-apa ya. Ini apa? Insert first ya. Insert first berarti nanti first-nya harusnya di sini ya. Ulang lagi. Insert first. Mau tahu kira-kira seperti apa? Ya, next P-nya adalah first ya, first L ya. Kemudian first L-nya nanti disetting ke 78 kalau misalnya itu first. Kemudian prep P-nya adalah last L ya. Ini balik ke ini last ya. Kemudian nanti first-nya pindah ke sini. Kemudian next last L adalah P. Nah, ini untuk merujuk ke sini ya. Ya, ini next-nya sudah ke 12 ya. Kemudian prep first L ya, untuk balik ini first L adalah P ya. Kemudian first L adalah P ya. Kemudian nah ini pindah first-nya ke P sini. Ini last-nya, last L adalah P. Oh, ini untuk insert last ini ya. Untuk insert last. Ya, untuk insert last ini, untuk insert first ini. Nanti first-nya pindah ke sini ya. Kalau untuk insert last nanti dia tetap di sini. P-nya tetap di sini. Ya. Jadi first-nya akan pindah ke sini untuk insert first, untuk last P dia akan tetap di sini. First L. Kemudian delete first ya. Kalau kita mau menghapus berarti kita tambahkan dulu titik pointernya ke elemen pertama ya. Kemudian kita lakukan first L ya. Kita hapus ini next-nya ya, 0 ya. Kemudian pref-nya dia balikan ke sini ya. Pref-nya dia balikan ke last elemen ya. Tentunya kita first-nya kita rubah ke second elemen dulu ya. Kemudian ini yang merujuk ke 0 ini kita arahkan ke sini. Kemudian kita setting previous dari P juga 0 ya. Kemudian ini akan pindah ke last elemen ya. Kemudian yang untuk next elemen dari last elemen, last L nanti akan merujuk ke first elemen yang baru ya. Seperti itu, nanti selesai. Nah, untuk menghapus terakhir ya, berarti di sini ya, berarti kita tentukan dulu titik pointernya di elemen terakhir ya. Kemudian kita lihat last L-nya di P, kemudian last L-nya adalah pref P. Nah, kita ubah ya karena ini mau dihapus ya. Berarti ini untuk next dari P itu setting 0 ya, next 0 ya.
kemudian next-nya juga 0 ya. Kemudian untuk next last ya, dia akan ke first L ya. Ini sini, not first L ya, akan ke last L. Kemudian next last L itu dia akan ke first L. Selesai untuk delete proses. Nah, untuk insert after dan delete after dalam single linked list dan double linked list itu sama ya. Sama. Ya, sama. Kemudian ada pertanyaan sampai di sini? Untuk insert after dan delete after itu sama. Ya, sama. Sama dengan materi sebelumnya. Bagaimana proses kalau misalnya delete after, misalnya kita mau ada 3 elemen, kita mau delete di sini. Nah, berarti delete after kita patokannya di sini ya. Nah, ini nanti akan dipindahkan ke sini ya. Ya, next-nya yang ini pref-nya akan dipindahkan ke sini ya. Ini kita misalnya buat key gitu. Kemudian yang ini tetap sama. Jadi ininya saja yang dibuang. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ini ada tugas di rumah ya. Nah, kemarin yaitu tugasnya adalah memodifikasi algoritma sebelumnya ya, yang double atau single, kemudian kalian ubah ya untuk double atau singlenya menjadi circular linked list, yaitu dengan cara menambahkan analogi tadi di depan dan di belakang. Kemudian buat prosedur untuk insert dan delete-nya, termasuk insert last, insert empty, if empty, kemudian insert first dan lain-lain ya, itu dibuat untuk prosedur insert-nya, kemudian dan delete-nya juga ya, insert first, last, kemudian after ya, dan semuanya. Kemudian buat fungsi-fungsi untuk mencari. Nah, ini untuk mencari elemen, misalnya kalian mau mencari elemen info 9 misalnya seperti itu. Nah, bagaimana proses untuk mencari elemennya seperti apa ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan sampai di sini, ada yang ingin tanyakan? Cuma ini aja sih, Pak. PPT-nya bisa dikirim di Jitsi. Oh, bisa, nanti saya kirim. Kenapa sih, Pak? Nanti saya kirim PPT-nya. Yang belum ada PPT-nya untuk kelas A, kelas B dari ADT, ada semua? Dari materinya. Belum ada. Nanti saya kirim ya ke classroom ya. Ada lagi? Saya kirim melalui chat ya. Yang mau. Materinya saya kirim di chat chat ini Zoom. Nah, saya share. Masuk ya.
Silahkan di-download. Kemudian jangan lupa ya untuk Nazir nanti yang mengirimkan presensinya untuk pertemuan kemarin ya. Ya, kalau tidak ada yang tanyakan memang materinya sedikit. Nah, kemudian kita akan ujian ya hari Senin ya berarti jadwalnya ya, ujian TS-nya ya. Jadi untuk tugasnya ini dikumpulkan minggu depan saja ya. Minggu depan hari Jumat ya. Hari Jumat dari minggu depan. Nah, untuk untuk UTS-nya kita tetap pada jadwal yaitu hari Senin ya. Hari Senin ini tanggal 14 Maret ya. Nah, itu pukul 10.30 sampai dengan 11.30, 60 menit waktunya. Ada 4 soal ya. Kemudian pelajari materi-materi yang sudah dibahas. Kemudian boleh buka buku. Ya. Boleh buka buku tapi hanya 1 lembar catatan atau 1 cheat sheet namanya. Hanya 1 kertas saja. Ditulis tangan ya. Kertasnya, kemudian nanti kertas cheat sheet-nya itu dilampirkan di lembar jawab. Jadi nanti kalian mengerjakan soal ya, soal yang saya berikan UTS itu di kertas. Kemudian kertasnya nanti difoto, ya lembar jawabnya itu ya, difoto, kemudian diubah menjadi PDF, kemudian dikumpulkan melalui Classroom. Ya, dikumpulkan melalui Classroom ya, beserta dengan cheat sheet-nya. Jadi digabung lembar jawabnya digabung dengan catatan kalian ya, PPN kalian ya. Ya, nanti digabung dengan lembar jawabnya yang 1 lembar itu. 1 lembar boleh bolak-balik ya, tapi untuk scan-nya nanti jadi 2 lembar nggak apa-apa. Ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jelas? Oh, jelas, Pak. Oke, begitu ya untuk sistem ujiannya ya, 1 lembar ya. 1 lembar. Ujiannya hari Senin tanggal 14. 14 ini jam 10.30. Oke, kalau tidak ada yang tanya lagi? Tidak ada? Tidak ada yang tanyakan? Diam aja, ini berarti nggak ada lagi ya? Waduh. Kalau nggak ada lagi, kita akhiri untuk pertemuan kita hari ini ya. Materinya hanya sedikit ya. Terima kasih, selamat pagi, selalu semangat dan jaga kesehatan ya, karena minggu depan adalah minggu-minggu UTS. Jadi silakan nanti jaga stamina dan jangan ini kemudian belajar ya. Kemudian apa yang menjadi tugas-tugas pengganti nanti dikerjakan. Oke, jika tidak ada, saya tutup untuk pertemuan ini. Terima kasih atas semangatnya, teman-teman ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Meeting ya.